Untuk pembahasan senapan angin jenis ini ya, pasti teman-teman sudah pada tahu. Untuk subscriber lama, pasti sudah sering mendengar soal senapan angin PCP Terminator ya. Ini yang sudah menggunakan magazin tipe 2560. Bagi teman-teman yang subscriber baru atau yang baru bergabung, kalau belum tahu senapan angin jenis ini, ayo kita kenalan dulu. Dan untuk pembahasan spek detailnya ada di video sebelumnya. Nah, di episode hari ini saya akan membahas soal kelebihan dan kekurangan dari senapan angin PCP Terminator ini. Seperti yang sudah saya siapkan juga di belakang saya, stoknya ada banyak. Ini ada beberapa kelebihan dan kekurangan yang saya jumpai. Nah, namanya senapan angin itu pasti ada kekurangan, pasti ada kelebihannya. Nah, seperti apa kira-kira kelebihan dan kekurangan dari senapan angin PCP Terminator ini? Kita akan bahas detail dan pastinya simak videonya sampai habis dan jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng channel ini terlebih dahulu supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video menarik dari saya. Oke, sudah. Kita coba langsung saja masuk ke detail videonya. Nah, setelah saya tes beberapa kali tembakan, tes uji tembak lapangan ya, dari senapan angin PCP Terminator ini saya menjumpai banyak sekali kelebihannya. Walaupun ada 1-2 kekurangan soal senapan angin jenis ini. Mari kita akan bahas satu persatu, kita mulai dari kelebihannya terlebih dahulu. Yang pertama, senapan angin PCP Terminator ini untuk segi kelebihan adalah dari harga. Harga senapan angin jenis ini relatif cenderung masuk kategori atau golongan murah. Karena kenapa? Senapan angin jenis ini untuk periode bulan ini, bulan Februari ya, itu untuk harga promo senapan anginnya saja sekitar Rp1.750.000 sudah dapat magazin atau model senapan anginnya ini jenis atau kategori yang bermagazin. Jarang sekali saya menjumpai senapan angin yang bermagazin dengan harga kisaran ya 1.500.000 sampai 1.750.000 itu jarang banget. Kalau ada itu ya di atas sekitar 2 jutaan. Masuk hampir 2 jutaan itu baru ada. Nah, senapan angin jenis ini kalau dari soal harganya cenderung atau relatif terjangkau. Bagi teman-teman yang minim budget atau budgetnya sekitar 1.500.000 sampai 1.750.000 rupiah bisa menggunakan senapan angin jenis ini karena banyak sekali kelebihan dan keunggulan yang nanti akan saya bahas juga sekalian di video ini. Oke, kita lanjut yang poin kedua. Masih di kategori kelebihannya, ini saya catat supaya saya nggak lupa. Yang kedua adalah sudah bermagazin. Betul, senapan angin jenis ini juga sudah menggunakan sistem pengisiannya magazin rotary serta single shot. Yaitu magazin bawaannya itu sekitar 14 round atau 14 butir mimis bisa masuk ke magazin sekaligus yang relatif bisa memudahkan teman-teman ketika reloading mimis atau lebih efektif digunakan untuk segala aktivitas. Mulai berburu, olahraga menembak, dan lain sebagainya. Jadi nggak perlu memasukkan mimis satu persatu, tinggal pakai magazin aja, dipasang, bisa langsung dikokang selama sebanyak 14 kali. Dan itu semakin, menurut saya semakin cepat aja, efektif dan efisien ketika pengen reload atau pengen pengisian mimis secara berulang-ulang. Nggak memakan waktu. Oke, ya sudah murah, bermagazin. Terus apa lagi nih? Yang nomor 3, itu adalah bobot unit ringan. Nah, ini benar-benar juga. Saya pernah menimbang senapan angin jenis ini, saya bandingkan dengan senapan angin yang lain yang sudah menggunakan magazin ya, sama-sama OD tabungnya 25 mili, itu beratnya lebih ringan yang ini dibandingkan dengan unit senapan angin yang lain di kelasnya ya. Yaitu bobotnya sekitar 2-3 kiloan. Nggak sampai 3 kilo kalau hanya unit senapan angin saja. Tapi kalau nanti ditambahin dengan aksesoris pendukung yang lain, teleskop, peredam, bipod, dan lain sebagainya, pasti ada selisih bobot. Oke, jadi dari segi beratnya, saya rasa ini cukup ringan di kelas senapan angin PCP yang menggunakan magazin dan efektif digunakan untuk segala aktivitas. Mau pindah-pindah tempat untuk berburu, mau untuk action, olahraga menembak, dan lain sebagainya, cocok karena dia nggak berat. Oke ya. Masuk poin berikutnya. Akurasi super jauh maksimal 50-85 meter. Oh, maksudnya 50 sampai 85 meter. Betul.
Karena senapan angin jenis ini sudah dilengkapi dengan panjang laras 60 cm terbuat dari bahan baja, dia bisa melontarkan mimis atau peluru akurasi tertentu, grouping rapetnya ya, itu sekitar 30-40 meter. Tapi kalau untuk akurasi sasaran benda gerak dan benda diam, itu maksimalnya di jarak 50-85 meter. Sangat efektif dan efisien digunakan untuk segala aktivitas, mulai dari olahraga ataupun berburu dengan jarak jauh, ya bisa menggunakan senapan angin jenis ini. Sudah murah, sudah ringan, terus bermagazin, untuk akurasinya super jauh. Nah, ini super lengkap nih bagi teman-teman yang pemula atau budgetnya minim, pengen cari senapan angin berkualitas terbaik, ini solusinya. Masuk poin berikutnya. Support semua aksesoris lokal ataupun impor. Nah, walaupun ini senapan angin masuk kategori yang harganya terjangkau atau murah, jangan salah ya, senapan angin jenis ini juga sudah mampu dan bisa dikombinasi dengan berbagai aksesoris pendukung seperti teleskop, bipod, peredam, dan lain sebagainya. Produk lokal ataupun produk impor juga sudah bisa, karena kita memang menyesuaikan produknya ini bisa nanti kedepannya dikombinasi dengan berbagai aksesoris pendukung. Oke? Mau peredam impor bisa, mau teleskop yang bagus pun bisa, ukuran besar ataupun ukuran kecil juga support. Terus apalagi ya, mau pasang laser atau pasang senter juga direkomendasikan. Jadi super lengkap. Kalau teman-teman pengen melengkapi senapan angin jenis ini nanti paket full setnya benar-benar komplit, itu bisa. Nah, jadi itu ya, kelebihannya banyak sekali. Poin berikutnya, ini yang terakhir ya, yaitu kelebihan terakhir dari senapan angin PCP Terminator adalah dari segi perawatan dan penggunaan ya, itu jauh lebih mudah dibandingkan dengan senapan angin PCP pada umumnya. Ini sebagai solusi juga bagi teman-teman yang pemula atau mungkin baru pengen punya senapan angin, pengen yang bagus sekalian, harganya terjangkau, tapi belum sama sekali pernah pegang senapan angin. Saya merekomendasikan senapan angin jenis ini. Karena kenapa? Dari segi perawatan dan penggunaan itu jauh lebih mudah dan tidak mudah trouble. Jadi kalau teman-teman nanti yang masih pemula atau mungkin pengen mendalami sebuah senapan angin yang baru pertama kali punya senapan angin, saya merekomendasikan senapan angin jenis ini. Karena banyak sekali fitur-fitur kemudahan atau dari segi perawatan itu bisa dilakukan sendiri di rumah. Atau mungkin nanti bisa teman-teman minta solusi yang lain ke teman-teman sobat hunter yang sudah profesional soal perawatan senapan angin jenis ini, karena memang komponennya itu simple, nggak serumit senapan angin PCP pada umumnya sekelas yang bocap itu kan banyak sekali panel-panelnya. Kalau teman-teman bingung biasanya akan terjadi kendala. Kalau yang ini insya Allah aman. Jadi selama penggunaannya tepat ya, selama pengoperasiannya itu benar dan betul, itu insya Allah aman dan awet seumur hidup. Jadi sudah dipastikan senapan angin jenis ini banyak sekali kelebihannya. Sip. Nah, setelah soal kelebihan dan keunggulan tadi sudah, ini saatnya kita bahas mengenai soal kekurangannya. Saya menjumpai senapan angin jenis ini, soal kekurangan ada 2 poin saja. Yang pertama, angin cepat habis. Betul, kekurangan dari senapan angin jenis ini ya, anginnya itu cepat habis. Nggak sebanyak senapan angin PCP pada umumnya yang jumlah tembakannya itu bisa agak banyak. Kalau yang ini terbatas. Sekali isi angin ya, sekali isi angin maksimal 2000 sampai 2500 PSI, itu settingan power paling besar, ya paling gede ya, itu bisa digunakan hanya untuk 10 sampai 15 kali tembakan. Hanya ya. Kurang lebihnya 10 sampai 15 kali tembakan. Nanti kalau powernya full juga nggak sampai 10 kali tembakan karena dia menggunakan tabungnya kecil. Jadi itu kekurangan yang saya jumpai ketika menggunakan senapan angin jenis ini. Yang kedua kekurangannya adalah untuk pengerjaan senapan angin jenis ini belum menggunakan mesin CNC. Jadi full untuk pengerjaannya, tekstur dan sebagainya, pengolahan bahan dan sebagainya, senapan angin PCP Terminator ini masih menggunakan mesin standar, yaitu mesin juga mesin berteknologi tinggi, cuman masih melibatkan banyak tenaga manusia. Sehingga untuk tampilannya tidak sehalus, tidak semulus yang pengerjaannya menggunakan mesin CNC. Tapi kalau dari segi tampilan luar sih bisa bersaing dan bagus, terutama dari segi kekokohan atau kekuatan daya
dari mekanik mesin senapan angin ini sendiri. Jadi itu kurang lebihnya. Bagi teman-teman yang pengen coba senapan angin jenis ini bisa. Jadi untuk kekurangannya saya menemukan hanya 2 poin saja. Tapi bagi teman-teman nanti setiap pengguna kan beda-beda ya. Setiap pengguna, setiap konsumen yang menggunakan senapan angin jenis ini nantinya memiliki pengalaman pribadi masing-masing. Kalau di luar pengalaman yang saya sampaikan ini tadi, teman-teman ada yang mengalami hal yang lain, bisa diceritakan di kolom komentar. Ini khususnya bagi teman-teman yang sudah pernah belanja atau yang sudah pernah menggunakan produk PCP Terminator bermagazin ini dari Pancasona Official. Silahkan bisa tinggalkan komentarnya di kolom komentar di bawah. Dan mungkin cukup sekian untuk video kali ini ya. Saya ulangi lagi. Jadi untuk kelebihan dan kekurangan dari senapan angin PCP Terminator ya, ini bermagazin, produknya dari Pancasona Official sudah saya sebutkan di awal tadi. Semoga bisa memberikan informasi yang bermanfaat dan semoga bisa membantu memberikan sedikit referensi bagi teman-teman yang pengen cari sebuah senapan angin berkualitas terbaik dengan harga terjangkau dan untuk segi penggunaan perawatan cukup mudah. Oke, itu aja. Terima kasih banyak untuk teman-teman Sobat Hunter yang sudah nonton, yang sudah like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng channel ini juga terima kasih banyak. Bagi teman-teman yang kurang puas dari apa yang saya bahas di video ini, teman-teman bisa langsung menghubungi via WA yang nomornya ada di video ini. Di jam kerja, jam 8 pagi sampai jam 4 sore, waktunya Indonesia bagian Barat, hari Minggu tanggal merah kami libur. Di hari kerja, kami selalu fast respon. Sekali lagi, jangan lupa like, share, subscribe-nya, dan nyalakan lonceng channel ini. Saya perwakilan dari Pancasona Official harus pamit undur diri. Kita berjumpa lagi di episode berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam satu laras dari Kediri, Jawa Timur. Bye-bye.